DOD ini. Ada beberapa yang mungkin perlu kita sepakati bersama. Tujuan instruksional khusus yang harus kita pelajari di sini, yaitu yang pertama diharapkan dapat memahami apa yang dimaksud dengan politik. Nah, ini materinya. Kemudian yang kedua, dapat memahami politik desentralisasi secara teoritis dari para ahli ya. Kemudian yang ketiga, dapat mengindikasi pesan-pesan politik yang termuat dalam falsafah bangsa, konstitusi, serta konsideran undang-undang yang mengatur tentang desentralisasi. Kemudian yang keempat, diharapkan agar dapat memahami berbagai politik dan kebijakan desentralisasi otonomi daerah yang pernah digunakan di Nusantara atau di Indonesia selama ini. Kemudian yang kelima, diharapkan dapat menganalisis dan memberi penilaian kritis terhadap fenomena politik desentralisasi di berbagai negara termasuk di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang keenam, diharapkan para mahasiswa dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penyempurnaan politik dan praktek desentralisasi di Indonesia. Itu TU-nya ya yang diharapkan. Kemudian ada pun garis besar perkuliahan pada sore hari ini. Yang pertama uraian singkat mengenai pengertian politik dan kebijakan atau polisi. Kemudian yang kedua, politik desentralisasi dan otonomi daerah dilihat secara teoritis, ya baik itu dari definisi, tujuan, dan keunggulan dan kelemahannya. Ya. Ini aja yang tiga mungkin yang harus kita pelajari garis besarnya, definisinya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, DOD itu, kemudian adapun keunggulan dan kelemahannya. Kemudian mengindikasi politik desentralisasi dan otonomi daerah dari falsafah bangsa, konstitusi, serta dalam konstitusi setiap undang-undang yang mengatur tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian politik desentralisasi di Indonesia sejak dari desentralisis 1903 sampai sekarang. Lanjut. Kemudian konsep desentralisasi, desain besar penataan daerah. Kemudian mari kita masuk kepada pengertian politik ya. Ini saya kira sudah. Ya, kalau politik dalam pemahaman sehari-hari, politik dalam masyarakat pada umumnya yang terpenting diartikan dalam dua hal, yaitu pertama, politik dalam artian menunjuk pada segi kehidupan bersama dalam masyarakat, yaitu segi kehidupan politik manusia, segi kehidupan bermasyarakat yang menyangkut hubungan kekuasaan atau power relationship. Kemudian di sini politik diartikan sebagai usaha memperoleh kekuasaan, peningkatan atau memperluas kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Jadi politik di sini dalam arti politik atau struggle power, contoh kebebasan politik, kejahatan politik, kegiatan politik, hak-hak politik, dan sebagainya. Kemudian pengertian politik dan polisi. Yang kedua, politik dalam artian ini digunakan untuk menunjuk kepentingan suatu rangkaian tujuan yang hendak dicapai atau cara-cara kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan atau kebijaksanaan. Contoh, politik luar negeri atau polisi,
politik dalam negeri atau internal, domestic politik, politik pertahanan negara atau state defense policy, politik pemerintah, government polisi, kemudian polisi kebijaksanaan atau delete terdiri dari serangkaian keputusan dan serangkaian tindakan. Kemudian jadi polisi mengandung dua unsur, yaitu elemen unsur perumusan, keputusan, formulasi, dan unsur-unsur tindakan pelaksanaan edukasi action. Kemudian memahami politik desentralisasi secara teoritis. Ini menurut Wasistiono 2013. Penyusunan kebijaksanaan atau kebijakan publik dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang desentralisasi dan otonomi daerah akan dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, filosofi bangsa. Yang kedua, konstitusi negara. Yang ketiga, basis teoritis yang digunakan untuk menyusun yang tertuang dalam naskah akademisi. Yang keempat, suasana kebatinan para penyusunnya, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak DPR RI. Cara mengindikasinya adalah melalui konsideran dari setiap undang-undang yang mengatur tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Pembahasan selanjutnya akan didasarkan pada 4 pertimbangan. Pembahasan selanjutnya akan didasarkan pada 4 pertimbangan di atas. Politik desentralisasi mencakup filosofi dan paradigma yang dianut dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Adapun isi politik desentralisasi menurut Wasistiono 2013, yang mana isi politik desentralisasi ini terdiri dari 2 ya. Yang pertama dari filosofi. Filosofi itu ya menurut Undang-Undang Dasar, konsideran Undang-Undang tentang desentralisasi. Kemudian menurut paradigma, nah ini berbagai teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran. Kemudian masuk kepada pengertian desentralisasi. Ya, secara etimologis berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari 2 kata. De artinya lepas, sentrum artinya pusat, berarti melepaskan diri dari pusat. Kemudian menurut Kamus Bahasa dalam Brense Smith 1985, yang mana desentralisasi berarti pengurangan pemusatan administrasi pada suatu pusat tertentu dan pemberian kekuasaan pada pemerintah daerah atau lokal. Kemudian definisi desentralisasi menurut para pakar. Nah, ini ada beberapa pakar yang memberikan definisi. Yang pertama, Henry Medik, yang mana pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian menurut Parson dari aspek politik, pembagian kekuasaan pemerintah dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai kewenangan ke dalam suatu daerah tertentu dari suatu negara. Kemudian yang ketiga, Mahwood, devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian menurut Rondileni dan SEMA 1983,
dengan lebih merujuk pada perspektif administrasi, yaitu desentralisasi adalah perpindahan perencanaan pengambilan keputusan kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke organisasi bidangnya, unit administratif daerah, semi otonomi dan pemerintah daerah atau organisasi-organisasi non pemerintah. Itu beberapa para ahli ya menyampaikan definisi daripada desentralisasi ya. Kemudian dikemukakan bahwa desentralisasi adalah ini menurut Glosary World Bank 2008 sebuah proses pemindahan tanggung jawab, kewenangan dan akuntabilitas mengenai fungsi-fungsi manajemen secara khusus atau luas kepada yang lebih rendah dan suatu organisasi, sistem atau program. Kemudian definisi desentralisasi dari Litvak dan Sedon dipahami dalam konteks hubungan pemerintah yang mewakili negara dengan entitas lainnya meliputi organisasi pemerintah subnasional, organisasi pemerintah yang semi bebas, serta sektor swasta. Kemudian jenis-jenis desentralisasi. Nah, ini ada 4 ya menurut rumus yang dibentuk sebagai berikut ya. Ini menurut definisi Rondinelli dan Sema. Yang pertama, decentralization yaitu distribusi kewenangan administrasi di dalam struktur pemerintah. Kemudian delegation of semu. Ini yang kedua, yang mana pendelegasian otoritas manajemen dan pengambilan keputusan atas fungsi-fungsi tertentu yang sangat spesifik kepada organisasi-organisasi yang secara langsung tidak dibawa kontrol pemerintah. Kemudian yang ketiga, devolution yaitu penyerahan fungsi dan otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, swastanisasi, yakni penyerahan beberapa otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta. Kemudian secara etimologi, ini berasal dari bahasa Yunani, dari 2 kata, autos artinya sendiri, kemudian naumos artinya hukum atau peraturan. Berarti singkatnya adalah membuat peraturan sendiri ya. Jadi masing-masing daerah diharapkan membuat peraturan sendiri, tidak lagi menggantungkan kepada pusat. Itu mungkin definisi ya secara singkat tentang apa itu otoda. Selanjutnya ini masuk kepada konsep-konsep otonomi ya. Bapak Ibu dengar nggak suara saya nih? Bisa Alhamdulillah. di layar atau di laptop? Di HP. Oh bisa di HP. Ya. Ya, saya lanjut aja dulu Pak ya. Nanti saya kembali ke awal kita diskusikan ya. Ini saya bacakan secara singkat dulu pengertian-pengertian tentang otoda. Bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberi kesempatan kepadanya untuk menggunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya dan untuk mengurus kepentingan publik, kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri. Diarahkan untuk itu adalah kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri dan pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri. Itu konsep otonomi. Kemudian konsep otonomi daerah menurut
Rasid ya 2002. Jelas. Cinta dan raga di daerah. Saya punya 2 mata kuliah semester 3 sama Sarpa. Kenapa, Bu? Ya, saya 2, Pak. Semester 1 sama 3, jadi mohon maaf, lihat sini. Maaf ya, Pak. Kenapa, Bu? Kenapa? Ini semester 3, ini semester 1. Oh, materinya semester 3. Ini semester 3, Pak. Ini Jadi sudah kan pernah, Bu, semester menerima 1. materi ini. Jadi pakai laptop 2. Bukan semester, oh bukan semester 1 ini, semester 3 ini semua yang bapak-bapak yang saya hadapi ini ya. Ya Pak, semester 3. Benar Pak, semester 3 Pak. Ibunya itu tadi maksudnya itu apa gabungan sama semester 1 gitu tuh loh. Iya, Pak. Gabung Pak, Semester soalnya 1 sama telat. semester 1 mungkin Jadi- belum telat. Ini kedua saya. Enggak, kalau saya diberi apa ya jadwal memberikan otoda ini, saya tidak apa namanya ya apakah itu semester 1, semester 3 yang jelas kata ini semester ganjil ya. Kalau sudah pernah menerima materi ini ya berarti apa ya ini khusus untuk semester 1 ini. Benar Pak, ini semester 3. Jenengan ngajar yang semester 3 benar. Ya. Tapi Ibu tadi Nggih. semester apa? Semester 1 atau gimana? Ibunya itu sebenarnya kan semester 3, tetapi yang semester 1 itu beliau itu tuh kayaknya telat gitu loh. Makanya apa kuliahnya 2 gitu loh. Sekarang Oh, gabung semester tidak. 1 sama semester 3. Nah, gitu. Minta maaf sama jenengan karena apa nggak terlalu fokus sama satu mata Materi. kuliah gitu loh, Pak. Iya, Nggih, Pak. nggih. Ya, ini Pak. Mohon maaf, Pak. Ya. Jadi Nggak apa-apa ya, Pak. melanjutkan Bu. Ya. Jadi Ya, ini Pak. Jadi dua laptop saya. Minta maaf. Ya. Jadi kesini. Ini kan materi ini sebenarnya bukan materi baru Bu ya. Ini Iya. otoda ini kan sudah dilaksanakan sejak reformasi ya. Iya. 1998 kalau tidak salah. Ya. Ini ada beberapa definisi ya. Para ahli Iya. menyampaikan. Ini saya mengulang saja sebenarnya ini. Intinya sebenarnya materi ini kita harus mendiskusikan keuntungan dan kerugiannya ini sebenarnya otoda ini apa ya. Karena ini kan sudah sudah berlaku di seluruh Indonesia. Nah, makanya saya baca dulu, ini saya ringkas saja ini beberapa para ahli memberikan pendapat. Jadi mohon maaf Bu ya, saya lanjut saja. Ya, Pak. Ya. Ya. Nanti Ya. tolong dicermati, dilihat yang saya tayangkan ini. Oke, Pak. Nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Saya lanjutkan hak dan kewenangan dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur. Nah, ini. Jadi kalau kita mendengarkan masalah otoda ya, inilah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonomi itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi keuntungannya menurut saya ini adalah merupakan ya kewenangan masing-masing daerah untuk mengatur ya rumah tangganya sendiri. Kalau dulu kan diatur oleh pusat ya, baik itu dari anggaran, dari aturan, termasuk mungkin belanja-belanja lain ya. Sekarang kan sudah diberikan otonom. Itu garis besarnya sebenarnya. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berkewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Indonesia. Ini juga merupakan aspirasi dulu dibentuknya ini ya, ada beberapa pendapat pakar bahwa ini harus diberikan kepada masing-masing daerah untuk mengatur otonomnya sendiri. Itu yang mendasari. Kemudian asas penyelenggaraan pemerintah daerah, asas desentralisasi politik kenegaraan. Transfer kewenangan sepenuhnya milik daerah. Diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber-sumber dana. Personil pelaksana adalah dari institusi penerima transfer kewenangan.
Ya ini ya asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian asas desentralisasi kaitannya dengan administrasi ini ya. Di delegasi kewenangan, kewenangan tetap melekat pada institusi pejabat pemberi delegasi kewenangan. Disediakan dana dari institusi tersebut untuk memberi tugas personil pelaksana. Ini pendelegasi yang ini ya, kaitannya dengan administrasi. Jadi ada pendelegasian kewenangan. Hanya saja tetap melekat tanggung jawab kepada yang memberi kewenangan. Kemudian asas tugas pembantuan. Nah, ini juga ada asas tugas pembantuan. Jadi ada yang namanya BP ya, kalau di itu di BP kan. Bukan transfer kewenangan maupun di delegasi, melainkan pemberian pelaksana tugas yang bersifat operasional ya. Ini hanya pelaksanaan di lapangan saja. Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas ya. Misalkan dari pusat memberikan bentuk personil misalkan ya, tetap dikendalikan atau tanggung jawab dari pusat, hanya diperbantukan. Kemudian disediakan dana, sarana dan prasarana serta personil yang diperlukan ya. Ini juga tanggung jawab dari atas, memberikan mungkin dana atau personil termasuk apa-apa yang dibutuhkan. Personil pelaksana adalah sebagian besar dari institusi pelaksana tugas pembantuannya. Itu jelas. Kemudian dikonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu ya. Ini dekonsentrasi, pelimpahan kewenangan ya. Ini melalui pemerintah, tentunya ini adalah tahap-tahapnya gubernur, kemudian wakil gubernur, ya, kemudian pemerintah di daerah tersebut seperti kabupaten dan kota. Tugas pembantuan adalah, ini definisinya ini atau penjelasannya, penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ya. Jadi ini masih tidak semuanya otoda itu diberikan kepada daerah. Ada tugas pembantuannya. Contoh, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh instansi mana kira-kira ini ya? Atau penugasan dari pemerintah daerah, provinsi kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi. Contoh, kira-kira mana ini penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi tidak merta-merta ini siapkan oleh pemerintah daerah. Banyak ya, seperti misalkan dari pihak kejaksaan ya. Itu kan ya, dari pihak apalagi kira-kira pajak ya. Itu ada instansi pusat dan seterusnya. Mari kita lihat keuntungan dan kerugian desentralisasi ini. Kita mulai dari sudut politik. Desentralisasi yang dimaksud untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada suatu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Ya. Ini dari keuntungan desentralisasi dilihat dari sudut politik. Kemudian dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintah dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi ya. Ini keuntungan dari segi politik. Jadi tidak dimonopoli oleh pusat ya. Jadi daerah diberikan kebebasan untuk ya berpolitik ya. Jadi tidak semerta-merta nanti semuanya dikendalikan oleh pusat. Ini memberikan pelajaran pendewasaan. Jadi tidak menumpuk kekuasaan pada suatu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani ya. Itu keuntungan dari. Kemudian dari sudut teknik organisasi.
Pemerintahan alasan mengadakan pemerintah daerah desentralisasi adalah semata atau mencapai suatu pemerintah yang efisien ya. Ini juga bagus ya. Jadi seperti misalkan pembagian anggaran apa itu biar efisien. Jadi masing-masing bisa menyelenggarakan sendiri. Termasuk mungkin ya penerimaan apa ya. Jadi tidak harus semua ditangani oleh pusat ya. Cukup ditangani oleh daerah masing-masing. Kemudian dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya. Ini kulturalnya, karena daerah itu setiap daerah masing-masing ya beda. Mungkin dari segi geografisnya, kemudian dari segi penduduknya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kemudian juga ekonominya, ada yang ekonominya sudah maju, ya, ada yang belum. Demikian juga budayanya, ya, setiap daerah itu budayanya beda-beda. Kemudian juga latar belakang sejarahnya juga beda-beda, ya. Mungkin di Jawa dengan di Sumatera, Kalimantan, kemudian juga dari Sulawesi, Papua beda-beda. Sehingga itu tidak bisa disamakan. Sehingga masing-masing daerah mengaturnya masing-masing. Kemudian dari sudut kepentingan, pembangunan ekonomi desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut ya. Daerah yang jelas ya lebih banyak dan juga mungkin juga sumber penghasilannya itu banyak juga dari daerah ya, khususnya dari sumber pertanian. Kemudian dampak positif dan negatif dari desentralisasi segi ekonomi. Pemerintah daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal, maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Akan tetapi penerapan sistem ini membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah, pejabat yang tidak benar untuk melakukan praktek KKN ya. Jadi ini membentuk raja-raja kecil di daerah sehingga dia bisa dengan leluasa ya peluang untuk melaksanakan hal-hal yang tidak diinginkan ya KKN. Kemudian segi sosial budaya akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Adapun dampak negatifnya dari desentralisasi pada segi sosial budaya adalah masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan kebudayaannya masing-masing, sehingga secara tidak langsung ikut melunturkan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri ya. Ini juga berbahaya. Memang budaya suatu daerah itu ya diterapkan oleh masing-masing pemerintah setempat ya. Mungkin ini bisa dengan ya ada unsur persaingan, hanya dampaknya ini nanti akan melunturkan budaya-budaya nasional ya. Karena yang ditonjolkan semata-mata kebudayaan di daerah tersebut. Ini juga dampak negatifnya yang bisa ditimbulkan. Kemudian segi keamanan dan politik. Suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia karena dengan diterapkannya kebijaksanaan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja menyangkut NKRI. Tetapi satu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar daerah ya. Ini terjadinya kecemburuan sosial mungkin ya, sehingga diberikanlah ya kebebasan untuk merdeka untuk mengatur daerah sendiri ya, diterapkannya kebijaksanaan sendiri oleh masing-masing daerah. Seperti mungkin di Aceh sana ya itu ada daerah apa namanya ya kebijakan mengenai masalah agama.
Tetapi di satu sisi desentralisasi berpotensi menyulut konflik antar daerah. Ya, ini terjadinya perbedaan sehingga ada yang cemburu. Misalkan di mana di Papua sana, ya. Di bidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Ya, ini dampak positifnya. Tapi dari dampak negatifnya dapat terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana-mana, yang ulangi di mana kewenangan tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Ya, ini dampak negatifnya. Jadi tidak perlu lagi, ya ini dampak positifnya, jadi tidak perlu menunggu keputusan dari pemerintah pusat, cukup dari daerah saja. Ya, itu positifnya. Jadi tidak berbelit-belit ya, biar lebih cepat. Hanya saja dampak negatifnya ini ya mungkin menimbulkan euforia ya yang berlebihan ya, karena dia merasa ya ngapain ya saya minta persetujuan dari pusat ya, yang membuat aturan, undang-undang, kebijakan adalah daerah sendiri ya. Itulah biasanya membentuk raja-raja kecil di setiap daerah. Itu pengantar hari ini yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena tadi ya kebetulan ada yang kuliahnya bersamaan sehingga mungkin tidak bisa konsentrasi. Yang jelas materi otonomi daerah ini adalah sudah lama diterapkan ya. Kalau tidak salah itu sejak 98 adanya reformasi sampai sekarang. Untung ruginya mari kita bahas ya. Mungkin di daerah Bapak Ibu sekalian ada yang merasa wah memang enak otonomi daerah karena semuanya dikelola di daerah masing-masing. Nah, hanya saja ada juga dampak negatifnya. Kenapa ya? Karena itu bisa menimbulkan peluang untuk melaksanakan KKN ya, karena merasa ya tidak perlu lagi diatur oleh pemerintah pusat. Hanya saja memang ada yang tidak bisa lepas dari campur tangan pusat. Apalagi sekarang di setiap daerah itu kan dipilih oleh masyarakatnya sendiri ya di wilayah tersebut ya. Kalau tidak diatur dengan ya peraturan dari pemerintah pusat juga susah. Contoh misalkan pilkada ya. Memang masing-masing daerah melaksanakan, tapi tetap juga aturan yang dipakai adalah aturan dari pusat, KPU misalkan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pengantar perkuliahan hari ini, definisi kemudian pendapat-pendapat dari beberapa ahli tentang Otoda ini. Mungkin berapa orang saya cek dulu ini yang ikut perkuliahan hari ini. Sekarang saya buka sesi tanya jawab ya, kaitannya dengan perkuliahan hari ini. Silakan ya, ada tak cari dulu. Setelah ini Pak, setelah slide ini. Ini ya. Setelah ini. Ini. Iya Pak. Ya.
mengatur tentang desentralisasi dan otonomi daerah akan dipengaruhi oleh 4 hal ya. Filosofi bangsa, 1. Konstitusi negara, kemudian basis ya teoritis, kemudian yang keempat suasana kebatinan. Ini ya, Pak, Ya, ya. Pak. Ya. Ya, Pak. Gimana ya, coba. Nggak, tadi nggak sempat ditangkap ditulis soalnya. Maksudnya penjelasannya ya yang ditanyakan. Nggak minta ditampilkan, Pak, soalnya tadi nggak sempat ya. Ini Mbak ya, jadi ini pendapat dari Wasistiono tentang desentralisasi. Ini ada 4 yang melatar belakangi penyusunannya sehingga muncul Otoda ini ya. Yang pertama filosofi kebangsaan, kemudian konstitusi negara, kemudian basis teoritis yang digunakan untuk menyusun, dan suasana kebatinan. Monggo yang lain, mungkin ada lagi yang terkait keuntungan dan kerugian otonomi daerah. Kalau menurut saya, baik dan tidaknya itu kan bisa dilihat dari kondisi masyarakat itu sendiri atau daerah-daerah yang ada. Tapi kalau saya pikir, ini tak tahu bahnya orang tua dengan anak. Untuk anak-anak yang masih bayi, yang belum dewasa, belum mampu mencari nafkah, belum makan sendiri, belum bisa masak sendiri, maka ini kurang baik dengan sistem otonomi daerah. Tapi untuk daerah-daerah atau untuk anak-anak yang memang mereka sudah punya bekal, tinggal pengembangannya, ini sangat baik menurut saya dalam rangka untuk memacu semangat, keinginan, dan bakat mereka. Karena biasanya anak itu kalau memang terus didekati terus oleh orang tua, keinginan, kemauan, dan pemikirannya semuanya beku. Sehingga dengan model otonomi daerah semacam ini bagi daerah-daerah yang memang sudah punya bekal, sudah anggaplah secara tenaga ahli sudah punya walaupun belum mapan, secara ekonomi juga seperti itu, maka saya sangat setuju. Sama seperti anak tadi. Tapi untuk daerah-daerah yang memang masih minim cari orang-orang ahli, kemudian untuk pengelolaan daerah juga masih tidak memungkinkan, kurang memungkinkan, maka yang paling bagus itu ya campur tangan orang tua, campur tangan pemerintah pusat itu yang harus lebih dominan. Barangkali inilah seluruh tanggapan saya. Wah, terima kasih Pak Maskur ya. Jadi tanggapan dari Pak Maskur ya melihat penerapan Otoda ini ya ada 2 sisi ya yang berbeda. Diuntungkan bagi daerah yang memang sudah mapan ya secara ekonomi ya semuanya lah ya. Tapi bagi daerah yang masih minim ini kelihatannya kurang berpihak otonomi daerah ini. Kenapa? Karena belum bisa mandiri. Ibaratkan orang tua ya. Kalau orang tua sudah ini ya artinya mapan ya. Sementara yang daerah-daerah ini yang dianggap ini anaknya masih anu ya belum bisa mandiri gitu loh ya. Jadi memang tergantung daerah masing-masing ya. Hanya saja kalau kami melihat undang-undang Otoda ini kan diberlakukan kepada seluruh daerah ya, dan juga pusat pun kalau saya melihat ini fenomena yang terjadi di lapangan memang tidak disamakan Pak ya. Ada yang memang kriteria daerah yang masih butuh bantuan ya. Ya, mohon maaf contoh mungkin di wilayah Jawa Timur ya. Ada kriteria-kriteria daerah yang memang masih membutuhkan bantuan dari pusat ya. Karena APD-nya itu mungkin ya belum bisa digunakan untuk sepenuhnya ya memberikan kepada pemerintah daerah setempat ya, masih butuh bantuan dari pusat. Nah, contoh mungkin daerah di daerah mungkin mohon maaf ya mungkin ada bapak-bapak atau ibu dari
dari Madura ya. Seperti contoh ya, saya pernah dinas di Sampang ya. Ya, Sampang itu sebenarnya kalau dari segi ini sudah bisa, hanya saja dibanding dengan daerah mungkin di Jawa, Sidoarjo, mungkin ya, Pasuruan, Malang, ya Gresik. lebih besar PAD-nya di sini. Jadi belum bisa dia sepenuhnya membiayai atau memberikan pelayanan sepenuhnya dari hasil APD-nya sendiri. Ya, sehingga ini juga bisa banyak menimbulkan peluang untuk pemerintah setempat berbuat contoh ya, Sampang itu pernah Pak dulu Pak Nur Cahya kalau tidak salah itu ya, dia menggunakan bantuan-bantuan dari pusat itu ya, dengan itu tadi mungkin tidak sampailah kepada ya belanja-belanja yang diinginkan di daerah itu. Jadi betul Pak, saya juga setuju Pak Mas Pur bahwa Otoda ini tidak semuanya ya merasakan dari segi positifnya, karena daerah yang lain juga mungkin masih belum bisa sama dengan daerah yang lain. Tergantung ya kondisi ya. Kalau di Jawa mungkin pada umumnya menghendaki Otoda ini. Tapi kalau di luar Jawa sana ya, mohon maaf ya, mungkin APD-nya belum bisa ya. Itu mungkin Pak Mas Pur ya. Yang lain mungkin ada pendapat lain. Ya silakan memberikan pendapat ya, mungkin contoh-contoh yang ada di lapangan kaitannya dengan penerapan Otoda ini. Oh, jenengan dulu, Pak. Monggo. Ya, silakan. Ngapunten, Pak. Ya, kita diskusi. Monggo. Mbak siapa? Mbak Ngapunten, Pak. Lalatul. Ya, Gini, monggo. Pak. Menurut pendapat saya kan gini, Pak. Kalau seandainya memang di Indonesia itu kan zamannya, kalau seandainya orang yang masuk di politik itu kan kelihatannya memang kayak jahat gitu loh. Karena politik yang Ya. di Indonesia itu kan memang ya ada yang baik, ada yang tidak kayak gitu. Nah, tetapi kalau seandainya orang kayak orang kuliah dan kalau kayak seperti kita terus memilih kuliah untuk menjadi seorang politik, tetapi itu kalau seandainya kita nggak menjalankan, makanya kita harus bisa menjalankan dengan lebih baik gitu toh Pak. Nah, kalau seandainya kita yang bisa dan intinya yang tahu tentang masalah politik terus dan nggak bisa masuk dari ranah seperti itu, bagaimana ke belakangnya seperti apa kayak gitu lah. Dan di Indonesia kebanyakan itu kan orang yang baik itu disingkirkan. Nah, itu masalahnya kan seperti itu. Tetapi kalau seandainya beliau memiliki kayak contohnya kayak kepala desa atau kayak gitu itu kan memiliki wewenang kayak gitu dan tanggung jawab. Nah, kalau memang orang benar-benar orang tahu tentang politik kan Indonesia akan lebih maju gitu loh Pak. Lah, dan menurut saya, saran saya kalau orang belajar politik jurusan itu harus ada tentang perpolitikan seperti itu. Jadinya biar tahu semua lah. Kalau seandainya orang-orang politik saja, orang yang sekolah di kuliah sosial politik, itu yang tahu ya itu aja gitu loh. Nggak akan meluas dengan ke masyarakat yang lain seperti itu, Pak. Ya, itu ya Mbak Lailatul ya pendapatnya ya. Jadi intinya ya kalau kita menyimpulkan bahwa politik ini sebenarnya tidak jahat sebenarnya. Hanya saja orang yang tidak tahu politik masuk ke politik akhirnya ya langkahnya salah. Makanya di kampus itu ya orang yang mengerti politik harusnya ini kan mensosialisasikan atau memberikan ya edukasi atau sosialisasi bahwa politik itu seperti ini. Hanya saja kita lihat selama ini pada umumnya masyarakat kita di Indonesia ini bahwa kalau dia sudah diiming-iming masalah, ujung-ujungnya sebenarnya ini itu tadi ya kekuasaan ya. Begitu dia masuk ke salah satu partai ya, itu kadang-kadang menghalalkan segala cara ya. Padahal politik itu sebenarnya itu bagus ya. Tanpa politik ya, saya kira tidak maju negara itu ya. Hanya saja aplikasinya ini ya, penjabarannya di lapangan ini yang salah kaprah. Itu ya. Kalau kita semua mengerti tentang
politik, saya kira waduh, itu luar biasa Indonesia kita ini ya. Ya itu ya. Jadi sekali lagi politik ini sebenarnya menurut saya harus kita ketahui ya. Hanya saja kalau kita terjerumus ke dalam ya lingkaran yang memang itu memanfaatkan ya orang-orang yang mudah ya contoh saja misalkan ya undang-undang apa kemarin ini ya tenaga kerja ya. Orang-orang yang tidak ada ininya ya. Omnibus ya. Anak-anak yang tidak tahu ini dikasih uang kan ada kepentingan di situ ya. Mungkin dalam politik apa gitu loh ya, menjatuhkan si A, si B ya. Atau mungkin jadi sekali lagi ya apa yang disampaikan Pak Masikur ini memang ya itu tadi ya. Jadi identik dengan apa? Ada lagi mungkin ya, enggak apa-apa, ini menarik ini ya. Ini apalagi ini mau pilkada ini ya, tanggal 9 Desember pilkada ya. Mudah-mudahan ya kita tetap berdasarkan sesuai hati nurani ya. Jangan karena ada ini, ada itu ya. Kalau saya terus terang tidak ikut-ikut ya. Hanya jadi penonton saja ya. Monggo siapa lagi yang bisa memberikan? Mungkin Pak Pane ya. Pane biasanya juga aktif memberikan apa ya pendapat-pendapat kalau bicara mengenai masalah ya politik, ekonomi ya, kemudian keamanan ya. Apalagi ini Otoda ini ya. Monggo. Pak Masikur masih ada? Ada. Saya ingat Pak Akhwang itu loh, kalau udah begini, waduh, di monopoli ya. Tapi enak ya, kita bisa menanggapi. Soalnya beliau sudah masuk langsung, Mbak. Sudah selesai beliaunya? Enggak, soalnya beliau kan mantan DPR, jadi udah tahu peluk-peluknya itu tuh. Lebih. Betul ya. Saya ini terus terang ya, saya kan di TNI ya, saya masih aktif ya. Jadi pengalaman Bapak Ibu sekalian di lapangan mungkin lebih banyak. Hanya saya kan ya kebetulan ya, saya sedikit ya pernah kuliah di bidang ini. Hanya penerapannya di lapangan kan Bapak-Bapak sendiri dan Ibu yang banyak tahu mungkin bergelut di bidang ini kan ya. Apalagi Pak Masikur di mana Pak Masikur? Ya tanggapi tadi. Ya. Saya setuju dengan usulan siapa tadi Bu siapa itu. Artinya apa? Memang harus ada edukasi ke masyarakat, ada pemahaman politik kepada masyarakat, sehingga kalau masyarakat sudah paham tentang apa itu politik, bahwa politik itu tidak identik dengan kejahatan, maka nanti orang-orang baik, orang-orang yang ngerti politik dan orang-orang yang baik itu tidak merasa enggan untuk terjun ke dunia politik. Mengapa sangat sulit dibenahi di lapangan tentang perpolitikan yang ada, sehingga walaupun itu orang baik asalnya punya komitmen dan lain sebagainya, setelah masuk ke dunia politik, walaupun mereka tidak menang. Ya, kalah dan yang lain. Karena orang-orang yang banyak di situ bukan orang-orang baik. Maka yang harus diupayakan kalau menurut saya, agar nanti bisa merubah bangsa ini, yang terjun ke dunia politik harus dimonopoli oleh orang-orang baik. Jadi selama yang terjun ke dunia politik itu masih didominasi oleh orang-orang yang hanya menonjolkan kepentingan pribadi kelompoknya, atau hanya untuk kepentingan duniawi, sangat sulit untuk merubah tatanan negara ini walaupun undang-undangnya sudah baik. Mengapa? Karena bagaimana mereka akan terus berusaha mencari celah hukum agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sistem yang ada. Ya, itu komentar saya, Pak. Ya, makasih Pak Masikur ya. Jadi ada sanggahan ya. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Lailatul bahwa yang berpolitik ini ya seharusnya kan ya orang-orang yang punya kapabilitas atau mungkin di kampus yang sekolahnya ini. Tapi kan ada lagi pendapat ya orang yang terjun di politik identik dengan ya itu tadi ya, makanya menurut saya karena politik ini kan tidak dibatasi ya. Harusnya dalam aturan atau undang-undang bahwa orang yang masuk yang mencalonkan di partai ini, partai itu atau mungkin dari partai mana harus betul-betul diseleksi lah ya. Tapi sementara kalau saya amati di daerah ya,
mau masuk partai ini justru Pak ya ditawarkan ya, tidak melihat dari mungkin dari pendidikannya, dari pengalamannya ya. Jadi siapa yang Betul itu, Pak. itu yang saya lihat ini masih belum bisa karena keuntungannya begini, kalau dia terjun di politik, masanya banyak, dia terpilih. Walaupun dia mungkin ya pengalamannya atau pendidikannya ya, yang penting dia jadi ya. Itu yang banyak terjadi kalau saya lihat ya. Tapi kalau orang yang banyak uangnya, Pak, kalau sekarang. itu ya kasarnya itu. Tapi kalau orang yang mungkin dari dia banyak uang bisa jadi. Latar belakang pendidikannya, dari sarjana ini, dari ininya kan banyak sekarang hanya beli jasa itu Pak, saya lihat itu. Dari preman tadinya masuk ke partai ini hanya jadi ya mau tidak mau kan ibaratnya ya modalnya ya modal modal uang ya ini kan mau tidak mau nanti kan juga penjabarannya di lapangan juga salah kaprah gitu loh ya. Itu mungkin yang lain lagi ya. Jadi masalah politik ini saya kira ya cukup kalau kita memang mau masuk ya perlu pertimbangan saran saya ya. Perlu ya diperhitungkan matang-matang ya modal kita ini apa, karena kalau sudah masuk situ pasti bertentangan dengan hati nurani ya. Kalau dunianya memang di dunia itu ya tidak tahu, kalau saya terus terang ya mungkin tidak sesuai kan. Itu katanya jahat ya katanya si orang-orang yang tidak ada kawan tidak lawan ya. Semua apa yang ya itu, jadi kalau dikaitkan dengan ya maaf ya mungkin agama ya itu bertentangan ya. Tapi tanpa ada itu juga ya bagaimana, ini kan kita dunianya sudah dunia politik ini. Saya kira itu cukup saya kira, atau masih ada pertanyaan? Kalau cukup saya kira pertemuan sore hari ini ya saya anggap selesai ya. Saya mohon nanti nomor WA-nya ada Pak masing-masing ya. Tolong nanti saya Pak diberi sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa langsung ini atau ada penugasan bisa nanti jawabannya langsung. Minta nomor WA panjenengan aja Pak. Oh, WA saya ya. Ya, tolong nanti di-share ya nomornya WA-nya masing-masing ya. Ya Pak, minta nomor jenengan mawon nggih. Ya. Jadi 081 Iya. 330 137 Ya. 428. Tolong di WA ya ke saya. Ya, mungkin nanti ada semacam kuis atau penugasan ya. Karena pertemuan kita ini saya lihat nanti tanggal 21 ya. Saya coba nanti mencari studi kasus yang kaitannya dengan Otoda. Kalau tadi mohon maaf ini pengantar saja ini masalah definisi ya, beberapa pendapat ahli ya. Nanti ke depannya kita coba masuk ke substansi yang memang mengena ya. Dibuat grup aja, Pak. Ya, dibuat grup saja. Dibuat di grup ya. Ini nomor saya, tolong nanti siapa mungkin yang adminnya ya, tolong salah satu lah. Iya Pak. Yang perempuan biasanya yang pelatih. Ini selama perkuliahan ada grup lah ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu ya. Mohon maaf pertemuan pertama manakala ada mungkin ya kekurangan, ada hilaf, ada salah. Saya minta maaf. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi tetap sama DOD. Dan saya harapkan lebih seru lagi lah, lebih aktif ya kita diskusi masalah otonomi daerah ini. Ya Pak Mas Iqul ya. Saya kira itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.